Mayor Jenderal Rafael Granada Mbai, tentulah sebagai anak bangsa warga negara, saya sampaikan selamat Pak dengan tugas yang baru dari Bapak Presiden dan Panglima. Semoga Bapak selalu sehat, walafiat, sukses tugas, dan bersama keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan besok ini sudah ada serah terima dengan Pak Jaka Budi Utama. Penempatan Bapak Mayor Jenderal Rafael Granada yang saat ini menjadi Panglima Kodam Jakarta, menjadi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara adalah suatu kebijakan dan keputusan oleh Bapak Presiden tentu bersama Panglima TNI dalam rangka untuk memberikan kesempatan pada perwira-perwira muda. Saya katakan perwira muda karena umur Pak Rafael Granada itu baru 54 tahun. Dari undang-undang lama saja masih bisa 4 tahun bertugas. Kalau 58. Nah, undang-undang yang baru nomor 23 tahun 2025 itu memungkinkan Pak Mayor Jenderal Rafael Granada kan dia akan naik bintang 3 Letnan Jenderal. Dan dia memungkinkan untuk menjabat sampai dengan 62 tahun. Itu berarti kalau 54 tahun umurnya sekarang, itu masih 8 tahun waktu untuk mengabdikan diri di bidang kemiliteran. Jadi penempatan itu adalah satu program yang sangat strategis karena beliau memiliki latar belakang yang memang itu beliau lulusan Akademi Militer dan dengan kecabangan Kopassus, dan mengabdikan diri juga lebih banyak di Kopassus ya. Beliau itu pernah jadi asisten intelijen Danjen Kopassus. Kemudian beliau juga pernah menjadi rindamnya, komandan rindam di Wirabuana dan komandan rindam di Hasanuddin. Jadi beliau itu berpengalaman dalam melatih prajurit bagaimana seharusnya menjadi prajurit yang setia pada bangsa dan negara, bagaimana prajurit yang profesional. Dan Pak Rafael juga, Mayor Jenderal Rafael juga memiliki pengalaman, dia pernah komandan Korem. Ya. Jadi dia mulai dari kewilayahan juga dia mengerti bagaimana seharusnya, dan yang paling pokok pernah juga menjabat Direktur H Badan Intelijen Strategis TNI. Ya, jadi jabatan-jabatan intelijen dia sudah mendalami, dan perlu saya kasih tahu bahwa seorang pada jabatan komando di kalangan militer TNI itu sudah harus mengetahui namanya intelijen pada saat menduduki jabatan. Jadi platform basis daripada itu adalah intelijen. Jadi semua komando itu sudah tahu intelijen. Apalagi Pak Rafael Granada ini memang dia sudah pernah jadi asisten intelijen dan Kopassus, Direktur H Badan Intelijen Strategis TNI. Dan beliau sesudah itu dari Direktur H menjadi Komandan Pas Pampres. Komandan Pas Pampres ini dijabat tahun 2023. Kemudian dari Komandan Pas Pampres beliau dimutasi lagi menjadi Panglima Brawijaya di Jawa Timur. Dari Panglima Brawijaya tidak sampai setahun dimutasi lagi ke Jakarta di Kodam Jakarta. Dan sekarang ya, kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan besok ini sudah ada serah terima dengan Pak Jaka
Letnan Jenderal Jaka Budi Utama yang akan bergeser ke Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Mudah-mudahan besok di Markas Komando Badan Intelijen Negara sudah ada serah terima tentang jabatan. Namun demikian, berdasarkan informasi yang saya peroleh, Pak Mayor Jenderal Rafael Granada masih diminta oleh Panglima untuk menjabat masih untuk menjabat Panglima Kodam Jayakarta, Jakarta, karena banyak tamu-tamu negara yang penting datang kemarin. Di samping itu juga untuk Panglima ada waktu untuk mencari penggantinya begitu. Saya bergaul lama dengan beliau dan saya kenal bahwa beliau sangat satu sisi pergaulannya ramah pada semua orang, tapi satu sisi dia sangat keras dan tegas dalam soal prinsip. Ya, boleh saya katakan beliau pemberani ya. Pemberani. Kalau dikasih tugas dia bereskan semua. Belum pernah dia memiliki kegagalan dari riwayat karirnya itu. Ya. Jadi berbeda dengan Pak Letnan Jenderal Jaka Budi Utama. Beliau itu juga dari kecabangan Kopassus, tapi pengalamannya luas sekali di bidang militer dan pemerintahan. Ya, pernah juga jadi Pak Jaka ini di bidang pemerintahan justru pengalaman di bidang militernya menonjol di bidang intelijen, pernah asisten intelijen, Panglima, pernah juga menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, kemudian pindah jadi Sestama Bin. Tapi sebelum itu beliau Pak Jaka Budi Utama ini pernah menjadi Komando Pusat Intelijen Angkatan Darat. Jadi melekat semua ini, ya, melengkapi tugasnya sebagai Dirjen Bea Cukai, karena ketajaman seorang intelijen itu patut diandalkan dalam melihat masalah-masalah yang akan terjadi dan terjadi. Itu ketajamannya. Nah, pernah juga Pak Jaka Budi Utama itu beliau mengalami pengalaman luas dalam bidang militer dan dalam pemerintahan. Pernah menjadi Deputi Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenak. Jadi Polhukam. Pernah juga penasihat ahli bidang ekonomi keuangan. Jadi bidang ekonomi keuangan, penasihat Panglima TNI bidang ekonomi keuangan dan perdagangan. Jadi cocok di Dirjen Bea Cukai. Beliau juga itu pernah menjadi penasihat ahli Panglima TNI. Nah, bidang sosial budaya, bidang hukum, hak asasi manusia, dan bidang yang terkait dengan narkoba. Jadi luas. Pengalaman Pak Jaka Budi Utama itu luas sekali dalam bidang pemerintahan. Jadi kalau penempatannya di Dirjen Bea Cukai, saya kira tidak terlalu sulit untuk mengadaptasikan diri dalam kelancaran tugasnya. Jadi saya ulangi, penempatan Pak Mayor Jenderal Rafael Granada Mbai itu menjadi Sestama, dia telah memiliki pengalaman yang terkait dengan tugas-tugas yang dihadapi. Termasuk pembinaan personil, dia sudah pernah melatih tentara Rindam, Wirabuana dan Hasanuddin. Nah, terkait dengan intelijen, saya kira dia pernah asisten intelijen Kopassus, pernah juga direktur Habais. Pengalaman itu dan lebih banyak, beliau pernah di daerah tempur mulai Aceh sampai Papua. Artinya intelijen Indonesia ke depan ini sangat kuat lah diperkirakan. Tentu pertanyaannya adalah, mengapa Bapak Presiden rata-rata menempatkan orang-orang yang berbasiskan intelijen? Karena keunggulan suatu negara sebetulnya ditentukan dari intelijen yang kuat. Kita lihatlah negara-negara lain. Kenapa KGB? Kenapa CIA? Kenapa Mossad? Kenapa? Ya, dia lebih banyak menyelesaikan masalah. Di samping mengumpul data, informasi yang akurat buat pengambilan keputusan pada tingkat staf dan pimpinan. Jadi sekarang itu, bila intelijen itu kuat,
maka tentu kita bisa mengurangi masalah-masalah dalam negeri, dalam artian pengumpulan data itu untuk pengambilan keputusan pada tingkat pimpinan. Tapi ya basisnya adalah harus ditempati oleh orang-orang yang berani. Jadi keberanian itu adalah kalau kita sedang bertempur, berperang, kemudian berani, sebetulnya sudah 40% kita menangkan. Kalau penakut, apalagi didikte orang, ya gak usah duduklah. Kejahatan lintas negara sekarang itu tidak lagi dalam bentuk ancaman langsung, tetapi sudah dalam bentuk ancaman melalui cyber, internet, bahkan ada muncul lagi namanya artificial intelligence. Dan Pak Prabowo pernah menyatakan beliau akan membentuk namanya divisi khusus cyber untuk mendidik anak-anak, untuk mendidik generasi bangsa untuk lebih paham tentang bagaimana bertempur pada aras cyber maupun internet maupun dengan teknologi informasi dan lain-lain. Pak, saya tidak tahu kapan aninya, tapi tentu ini mendapat perhatian serius karena juga yang diganti Pak Jaka itu juga ditugaskan dalam rangka memantapkan sistem informasi dan teknologi digital di Departemen Keuangan, dengan dia sebagai dirjen juga yang diganti oleh Pak Jaka. Jadi ya ke depan itu tentu kita semua orang tidak bisa bekerja lagi dengan cara-cara seperti biasa-biasa saja. Dia sudah harus bermain pada level sekarang kita sudah mulai membangun namanya artificial intelligence. Tetapi bagaimanapun kita tidak bisa langsung bangga karena masih kita tergantung pada teknologi dari cyber maupun teknologi informasi negara lain. Hanya kita bagaimana supaya kita tidak didikte, maka kita harus mulai sekarang bagaimana menciptakan satu sistem sendiri. Salah satu contoh aja, ya tadi malam itu kita ada tamu dari Perdana Menteri Li Qiang namanya, Perdana Menteri Tiongkok dari China, dan itu adalah pertemuan menurut saya sangat bermanfaat dan sangat luar biasa manfaatnya, karena itu adalah pertemuan langsung dan salah satu Pak Prabowo langsung menegaskan bahwa pertemuan ini adalah sudah dirancang sebelum-sebelum dan kerjasama kita sudah ratusan tahun, dan Pak Prabowo menyatakan bahwa sebelum dia menjadi presiden beliau berkunjung pertama dan saudara presiden berkunjung pertama setelah presiden ke China. Artinya apa? Kita ingin peningkatan hubungan bilateral dengan Cina yang lebih luas lagi. Ya, lebih luas karena terus terang kita sekarang ya kita harus berterima kasih sama Cina karena banyak pertolongan yang membantu negara ini. Bagaimanapun itu kan institusi Badan Intelijen Negara. Sestama itu di atasnya itu ada Kepala Badan Intelijen Negara Pak Herindra, Jenderal Herindra. Di atasnya lagi yang kedua adalah Komisaris Jenderal Polisi Imam Sugianto, baru Sestama. Tiga ini tentu akan memainkan akan bertugas untuk memaksimalkan peran intelijen Badan Intelijen Negara dalam rangka pencapaian tujuan yang telah digariskan Bapak Presiden. Ya, tapi semua itu tentu maka peningkatan kapasitas, kinerja maupun kualitas termasuk pengetahuan cyber itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Jadi kalau ditanya bagaimana hubungan antara Sestama dengan Kodam Jayakarta, Kodam Jayakarta ini berada pada terdepan bersama Polda Metro Jaya untuk mewujudkan keamanan bersama-sama dalam kota Jakarta. Jadi setiap ancaman yang timbul dalam sini, baik skala besar pendengar, bahwa saya lihat selama ini kan bisa teratasi oleh Bapak Kapolda bersama dengan Panglima Kodam yang di bawah pimpinan Pak Rafael Granada. Ya intinya adalah tidak ada sesuatu yang bisa diwujudkan di negara ini. Saya melihat Bapak Presiden sudah mulai bergerak.
penempatan pada hal-hal. Contoh, misalnya di bea cukai itu penyelundupan yang memainkan volume, mengecilkan volume padahal besar diekspor dari tambang batubara, timah, kemudian minyak kelapa sawit. Ini harus ditertibkan. Karena mereka pengusaha-pengusaha jangan lagi melakukan ekspor dengan volume yang dimainkan seperti itu. Yang kedua, ekspor ikan di laut itu tanpa oversettlement itu jangan lagi dilakukan tanpa melalui prosedur bea dan cukai. Itu harus diberantas sekarang. Yang terakhir itu adalah penyelundupan impor dari luar. Ya tadi ekspor. Tadi penyelundupan ekspor dari luar itu selama ini memiliki kebebasan-kebebasan yang menghantam produksi dalam negeri. Bapak Presiden sudah menegaskan bagaimana meningkatkan produksi dalam negeri supaya menyerap lapangan kerja. Tapi penyelundupannya masih meningkat dari luar. Dan itu dimungkinkan bisa teratasi kalau kerjasama dengan seluruh instansi termasuk Angkatan Laut dan polisi. Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Bapak Prabowo bersama Wakil Presiden supaya pencapaian tujuan dari aspek pemasukan keuangan dan pencegahan kebocoran keuangan dari itu segera ditangani, karena basis platform kebijakan dasar Pak Prabowo itu kan pemberantasan korupsi. Tapi berantas korupsi kalau uang nggak masuk gimana? Maka ini menempatkan orang-orang yang berani, yang bisa menangani hal-hal yang selama ini kurang tepat. Kalau kalian tanyakan harapan ke depan untuk Pak Jaka dan Pak Rafael Granada, saya tidak bisa memberikan pengharapan saya karena saya tahu mereka adalah orang yang sudah terlatih, terdidik, berpengalaman, dan saya yakin Bapak Presiden melihat dua orang ini dan memutuskan langsung untuk menempatkannya. Dipastikan bahwa secara feeling saya dia akan membawa nilai manfaat yang tinggi terhadap negara.